Dalam bentuk lain, iman adalah Senogoro-Gronya versi lain yang tentu juga Ya, ini kan memutarbalikkan fakta yang ada. Padahal Senogoro-Gronyo itu adalah temannya Habib Usman bin Yahya. Bung Roma, masa sih ada orang tahu-tahu nggak ada nilai sama sekali, padahal Anda juga banyak kebaikannya. Ya, kita sangat menghormati lagu-lagu Anda yang begitu banyak menginspirasi, banyak memotivasi, bahwa hari ini kita memang berhadapan dengan gelombang-gelombang titisan cucu-cucu Dajjal yang memberikan pandangan-pandangan lewat pintu-pintu manapun. Maka mari kita banyak beristighfar. Gelombang-gelombang cucu-cucu Dajjal. Jadi seenak perutnya dia mengatakan bahwa orang yang membahas nasab Ba'alawi adalah cucunya Dajjal. Melihat perkembangan polemik nasab yang ada saat ini, kalau kita lihat itu para Habib maupun para budak Habib sedang gencar menyerang Bang Haji Roma Irama dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau soal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu wajar karena memang Kiai Imad adalah pencetus tesis ilmiah yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Namun soal Bang Haji Roma Irama itu juga menjadi ancaman yang sangat besar bagi para habaib. Karena Bang Haji Roma Irama adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di negeri ini. Artinya apa yang dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama nanti akan mempengaruhi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Artinya jika Bang Haji Roma Irama tidak percaya bahwa habaib adalah durian Nabi, ya otomatis pengikut Bang Haji Roma Irama akan mengikuti yang demikian. Makanya para habaib ya tentu saja khawatir tentang hal ini. Dan ini ada seorang pendukung Habib bernama Alfian Tanjung membahas Bang Haji Roma Irama dan menyebarkan beberapa hal yang berupa fitnah. Jadi ngerembet-rembet begini nih Bu Alfian. Maksudnya ketika dulu awalnya hanya menyerang nasab, kenapa sekarang ujungnya seperti yang sering Bung Alfian ingatkan dalam video-video sebelumnya? Gimana tuh Bu Alfian? Ya, yang jelas Imad ini ya, si Imad ini kan sebetulnya sosok orang yang memang diproduksi ya. Dan itu permainan-permainan lama yang disebut dengan proksi dulu. Jadi dia bilang Kiai Imad itu adalah diproduksi, artinya dipersiapkan untuk suatu tujuan tertentu. Ini menurut si Alfian Tanjung ya. Ada yang namanya Senogoro-Gronya. Dalam bentuk lain Imad adalah Senogoro-Gronya versi lain yang tentu juga ya ini kan memutarbalikkan fakta yang ada. Padahal Senogoro-Gronya itu adalah temannya Habib Usman bin Yahya. Nah itu adalah marga Ba'alawi. Nah kalau Kiai Imad itu adalah orang pribumi Nusantara. Jadi di sini kalau kita melihat ya para pengikut Habib itu sudah banyak yang error. Salah satunya ini tadi. Dia bilang seperti Senogoro-Gronya. Memang Senogoro-Gronya itu temannya Habib, kok bisa-bisanya dianggap sebagai temannya Kiai Imad. Nanti akan muncul lagi. Jadi kelompok-kelompok munafikin, kelompok-kelompok mujrimin, kelompok-kelompok fasikin, kelompok-kelompok yang memang seolah-olah mereka pemandu umat, karena orang bisa melacak masing-masing siapa orang tuanya, kenapa dia kenapa. Nah kalau untuk Roma Irama saya nggak punya pengetahuan, tapi intinya buat Bung Roma, masa sih ada orang tahu-tahu nggak ada nilai sama sekali, padahal Anda juga banyak kebaikannya. Ya, kita sangat menghormati lagu-lagu Anda yang begitu banyak menginspirasi, banyak memotivasi, bahkan menjadi penyadar terhadap banyak orang-orang yang keliru. Masa sih lalu akhirnya habaib atau yang disebut dengan Ba'alawi itu sebagai orang atau kumpulan orang yang semuanya harus dinyatakan demikian. Lalu Anda menyebut Yaman itu komunis, tidak juga, dan tidak saya katakan secara terbuka. Ya, kalau dikatakan sekarang para habaib disebut secara menyeluruh, ya memang faktanya demikian. Jadi persoalan nasab Ba'alawi ini bukan karena kebencian terhadap oknum Ba'alawi yang dalam ceramahnya membuat kontroversi, misalnya Bahar Smith atau Rizik Syihab. Bukan karena itu, tapi itu cuma pintu masuknya. Artinya ketika Habib-habib yang sering tampil di podium, yang sering tampil ceramah, kok kelakuannya seperti itu kan otomatis membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah benar ini keturunan Nabi? Kalau keturunan Nabi kok kelakuannya seperti itu?
apakah Kanjeng Nabi mengajarkan hal yang seperti itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan terkuak, pelan-pelan terjawab bahwa ternyata menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berdasar kitab nasab, mereka para habaib tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar sejarah bahwa dari klan Ba'alawi yakni bernama Habib Usman bin Yahya atau Mufti Batavia itu adalah anteknya penjajah Belanda. Dia adalah sahabatnya Senok Hurugronje. Tapi di awal video tadi siapa tadi? Alfian Tanjung malah mengatakan bahwa Kiai Imad adalah seperti Senok Hurugronje. Dan ini kan pemutarbalikan fakta. Dan ya seperti itulah trik mereka untuk mengelabui masyarakat di negeri ini agar kembali percaya dan agar kembali mengikuti para habaib dari Yaman. Kemudian terkait tentang Bang Haji Rhoma Irama. Kenapa sekarang Bang Haji Rhoma Irama juga menjadi sasaran mereka? Ya karena memang dampaknya sangat besar. Karena Bang Haji Rhoma Irama punya pengikut jutaan di Indonesia. Artinya apa? Artinya kalau Bang Haji Rhoma Irama sudah menyatakan hakul yakin habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, otomatis para penggemar dan pengikut Bang Haji Rhoma Irama juga akan melakukan hal yang demikian. Makanya para habaib juga kebingungan menghadapi Bang Haji Rhoma Irama sehingga melakukan berbagai cara untuk menepis atau untuk melawan statement dari Bang Haji Rhoma Irama agar apa yang disampaikan Bang Haji Rhoma Irama tidak sampai ke publik atau tidak sampai ke masyarakat umum atau tidak sampai kepada para penggemar Bang Haji Rhoma Irama. Namun sayang seribu sayang, sekarang sudah zaman canggih, sudah zaman modern, ya semua itu tidak bisa dihalang-halangi lagi. Dan ini sebagai penutupan kita lanjutkan ceramahnya si Alfian Tanjung ya ini ya. Begini penting saya sampaikan buat pemirsa bahwa hari ini kita memang berhadapan dengan gelombang-gelombang titisan cucu-cucu Dajjal yang memberikan pandangan-pandangan lewat pintu-pintu manapun. Maka mari kita banyak beristighfar. Gelombang-gelombang cucu-cucu Dajjal. Jadi seenak perutnya dia mengatakan bahwa orang yang membahas nasab Ba'alawi adalah cucunya Dajjal. Ini kan sebuah anggapan atau sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan ini sebagai sesuatu hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat di negeri ini. Artinya orang-orang yang punya berpikiran seperti ini atau orang-orang yang punya sifat seperti ini dengan mudah menjustis atau menghukumi orang lain, ini adalah salah satu bentuk indikasi radikalisme di Indonesia. Kita masih ingat bahwa para tokoh-tokoh radikal itu sebelum melakukan aksinya pasti akan menunjuk seseorang yang menjadi targetnya sebagai orang yang kafir atau sebagai orang yang sesat. Kemudian atas dasar sesat, kafir atau dajjal itu digunakan sebagai alasan untuk melakukan penyerangan, untuk melakukan penganiayaan dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan di sini orang-orang seperti Alfian Tanjung ini sangat berbahaya karena dia dengan mudah mengatakan bahwa orang yang membahas nasab habaib adalah cucu-cucu Dajjal. Ini kan sudah sangat kurang ajar. Artinya dia sudah berlaku seenak perutnya, merasa dirinya mulia sehingga bisa menunjuk siapapun sesuai dengan keinginannya karena apa yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya tidak sesuai apa yang menjadi pikirannya. Jadi artinya si Alfian Tanjung ini menganggap habaib adalah dzurriyyah Nabi. Sementara masyarakat Indonesia kebanyakan tidak percaya kalau habaib adalah dzurriyyah Nabi. Maka di sini si Alfian Tanjung menganggap bahwa orang yang tidak percaya habaib adalah dzurriyyah Nabi adalah cucu-cucu Dajjal. Dan ini kan sebuah tindakan yang sangat membahayakan bangsa kita, sangat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini harus diwaspadai.